Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPh pasal 15, khususnya tentang pelayaran atau penerbangan luar negeri. Masih penasaran kan? Yuk langsung kita simak videonya. Materi pertama adalah subjek pajak. Subjek pajak PPh pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri, yang melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi kalau perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tidak punya BUT di Indonesia, maka tidak bisa dikenakan PPh pasal 15. Kemudian objek pajak. Nah, PPh pasal 15 ini dikenakan atas semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Jadi kalau ada imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia, maka bukan objek PPh pasal 15. Tarif pajak efektif untuk PPh pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah 2,64%. Sebenarnya tarif pajak ini berasal dari penghasilan neto sebesar 6% dikali dengan penghasilan bruto. Kemudian penghasilan neto dikali dengan tarif pajak 30%. Selanjutnya ditambah dengan branch profit tax. Nah, untuk branch profit tax ini perlu melihat P3B antara negara berkontrak untuk menentukan tarifnya. Pengenaannya bersifat final sesuai dengan KMK 417 tahun 1996. Kapan sih saat datangnya penghasilan? Nah, apabila penghasilan diperoleh dari perjanjian charter dengan pemotong, maka pemotong wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Tapi apabila penghasilan diperoleh selain dari perjanjian charter atau charter bukan pemotong pajak, maka PPh terutang pada saat akhir bulan, diterimanya imbalan atau nilai pengganti. Kemudian saat penyetorannya adalah apabila melalui perjanjian charter dengan pemotong, maka pemotong wajib menyetor PPh terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan. Tapi apabila tidak melalui perjanjian charter atau pencharter bukan pemotong, maka perusahaan pelayaran atau penerbangan sendiri yang wajib menyetor PPh terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.